Prabowo memberikan 8 butir penekanan untuk dipedomani oleh setiap personil yang melaksanakan operasi Ketupat Turangga 2022 dalam rangka pengamanan sebelum, saat, dan sesudah perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah atau tahun 2022. Nah, mendengar hal ini disampaikan Kapolri melalui amanat tertulis yang dibacakan oleh Bupati ND Dr. Randus Haji Jafar Haji Ahmad MN dalam apel gelar pasukan di lapangan Mapolres ND pada Jumat kemarin 22 April 2022. Nah, apa saja poin-poin pentingnya, kemudian bagaimana implementasinya untuk di Kabupaten ND? Kita akan berbincang bersama dengan Kapolres ND AKBP Andre Librian SIK. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Selamat pagi Pak Kapolres, salam sehat. Selamat pagi Mbak, ya salam sehat. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Mbak, alhamdulillah. Ya. Baik. Nah Pak Kapolres, ini terkait dengan arahan yang disampaikan oleh Pak Kapolri nih ya, terkait 8 butir penekanan yang dipedomani untuk nanti nih di pengamanan saat Idul Fitri 1443 Hijriah. Bisa diinformasikan seperti apa nih butir-butir penekanan yang disampaikan? Baik. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 ND ya. Selamat melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan bagi yang melaksanakannya. Semoga diberikan kekuatan dan kemudahan dalam melaksanakannya ini. Amin. Baik, dalam rangka bulan Ramadan ini dan menjelang Hari Raya Idul Fitri ini, memang dari Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan gelar operasi Ketupat, khususnya di Polda NTT, Ketupat Turangga tahun 2022. Bapak Kapolri telah memberikan beberapa penekanan dalam pelaksanaan kegiatan operasi ini ya. Yang pertama bagi internal, kami seluruh personil untuk tetap menjaga stamina supaya bisa maksimal melakukan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan operasi ini tanpa meninggalkan ketaatan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu Pak. Yang kedua, kita juga telah melakukan deteksi dini untuk kemungkinan yang terjadi yang sama-sama kita ketahui memang masih adanya pandemi ya atau belum berakhir, tapi memang sudah ada keringanan atau kemudahan bagi seluruh masyarakat dengan diberikan kesempatan untuk mudik bersama. Ini jadikan tantangan bagi kepolisian dalam akhir-akhir ini, di mana 2 tahun yang lalu kita masih pandemi sangat ketat dan masyarakat juga ada larangan untuk mudik. Nah, tahun ini diberikan kesempatan untuk mudik. Pasti berbeda dengan 2 tahun yang lalu. Begitu juga di Kabupaten ND pasti akan ada peningkatan jumlah arus mudik. Ini menjadi tugas yang harus kita maksimalkan dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Untuk itu kita telah melakukan deteksi dini kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Begitu juga Bapak Kapolri menekankan bahwasannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dilakukan secara profesional dan humanis dan memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat. Kami juga menempatkan beberapa kekuatan personil dengan mendirikan pos-pos pengamanan, kemudian pos pelayanan di beberapa titik seperti di bandara, kemudian di pelabuhan, kemudian di kota. Itu merupakan titik-titik pelayanan di masyarakat ND. Nah, kemudian kami juga berkoordinasi dengan Satgas COVID untuk tetap menyiapkan perlengkapan untuk antisipasi bagi masyarakat, untuk kita lakukan random sampling untuk melakukan tes antigen untuk tempat-tempat tertentu yang memang masyarakat diindikasikan mengalami gangguan kesehatan, misalnya dari suhu tubuh atau dari gangguan yang lainnya. Kemudian kita juga mendorong para tempat wisata, pusat perbelanjaan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan di tempat-tempat tersebut. Memang kalau di kita memang kami perhatikan belum menerapkan secara utuh tentang aplikasi Peduli Lindungi.
Namun secara manual kita tetap mengedepankan protokol kesehatan. Nah, ini kita himbau juga kepada para pengusaha tempat hiburan atau tempat wisata atau tempat perbelanjaan untuk mengedepankan protokol kesehatan. Kemudian dalam menghadapi akhir bulan Ramadan ini, untuk antisipasi keberadaan pangan, kami beberapa kali sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Perdagangan, kemudian dengan Bulog dan para pengusaha penyedia bahan makanan untuk memastikan bahwasannya kebutuhan pangan di kabupaten ini, ND ini memang terpenuhi. Dan hasil beberapa rapat kami dengan Bapak Bupati juga mengatakan untuk ketersediaan pangan di ND cukup. Bahkan hingga setelah Lebaran pun masih cukup. Kemudian kami bersama-sama dengan Forkopimda untuk melakukan gelaran untuk operasi ketupat ini dengan melibatkan seluruh pasukan Polri, TNI, yang kemudian dari pemerintah daerah serta dinas-dinas terkait yang sama-sama kita turun ke lapangan. Begitu juga dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan PLN untuk standby untuk tetap sama-sama memberikan pelayanan bagi masyarakat di Kabupaten ND ini, Mbak. Demikian, Mbak. Oke, jadi kalau bisa dibilang ini dari butir-butir komitmen yang disampaikan oleh Kapolri ini sudah disiapkan dengan baik ya oleh teman-teman di Polres ND nih, Pak Kapolres. Iya, Mbak. Kita usahakan semaksimal mungkin untuk tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk situasi tetap aman, kondusif, dan masyarakat nyaman dalam melaksanakan ibadah maupun merayakan Idul Fitri di Kabupaten ND ini. Oke. Nah, untuk operasi Ketupat Turangga 2022 ini kapan Pak tepatnya dilaksanakan? Mulai tanggal 28 April tahun 2022 sampai tanggal 9 Mei 2022, Mbak. Nanti sejak pukul 00 ya, tanggal 28 ya, hari Kamis ya. Oke, jadi tanggal 28 April sampai dengan 9 Mei ini operasi 9 Mei ya, ini dilaksanakan operasi Ketupat Turangga 2022 nih Pak ya. Iya. Oke. Nah, kemudian berapa banyak personil nih Pak yang akan terlibat dalam operasi ini? Untuk dari anggota Polri yang kita sprintkan ada 120 personil. Kemudian kita juga minta bantuan dari Kodim sebanyak 35 personil, dari angkatan POM TNI AD ada 5 personil, kemudian Angkatan Laut kami libatkan juga 2 personil, Satpol PP 30 personil, Dishub 30 personil juga, dan dari masyarakat dari Senkom juga kita libatkan juga, Mbak. Oke, berarti ini cukup banyak nih Pak ya keterlibatan dari pihak-pihak lain selain dari Polres sendiri untuk pengamanan di operasi Ketupat Turangga ini ya Pak Kapolres ya? Iya, Pak. Oke, kemudian Pak, apa strategi yang dilakukan ya dalam rangka untuk penguatan pengendalian penyebaran COVID-19? Karena meskipun ini cukup landai kasus COVID-19, tapi masih tetap ada nih Pak ya, pandemi belum berakhir. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman dari Polres ND nih dalam operasi Ketupat Turangga 2022? Iya, kami memang dalam rangka kesiapan untuk operasi Ketupat Turangga 2022 ini sejak sekarang kita sudah melaksanakan kegiatan yang ditingkatkan dengan melaksanakan beberapa kegiatan justisi yang sifatnya menghimbau pada masyarakat, terutama pada titik-titik keramaian untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Walaupun memang situasi COVID sudah mulai membaik, sudah mulai landai, tapi kita tidak boleh lengah ya, tidak boleh lengah. Bahwasannya kalau kita abai akan protokol kesehatan ini malah memberikan potensi untuk peningkatan terjadinya penyebaran virus corona 19 ini. Jadi kita sama-sama jangan hanya petugasnya, tapi komitmen ini harus kita tanamkan dalam pikiran kita bahwasannya kesehatan ini adalah kebutuhan kita bersama, sehingga masing-masing individu, seluruh masyarakat Kabupaten ND harus mau berkomitmen untuk menjaga dalam menerapkan protokol kesehatan. Dihimbau atau tidak, kita berkomitmen untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Selain itu kita juga
akan terus membagikan masker yang kita miliki bagi masyarakat yang mungkin lupa membawa masker atau tidak punya masker. Kita akan juga bekerja sama dengan Satgas COVID-19 untuk terus mengingatkan dan membagikan masker pada masyarakat gitu, Mbak. Oke, baik. Yang terakhir nih Pak Kapolres ya, dalam operasi Ketupat Turangga ini apakah memang hanya menjaga keamanan ketertiban atau juga penilangan juga ini berlangsung nih bagi mungkin ya masyarakat yang sedikit bandel tidak menggunakan helm atau dengan knalpot racing dan lain sebagainya? Ya, itu tetap kita himbau ingatkan, Mbak, ya. Untuk ketertiban kita bersama, kenyamanan kita bersama, dan yang paling penting untuk keselamatan. Untuk keselamatan kita bersama, itu tetap kita himbau kepada masyarakat, ya. Pertama himbauan, apabila tidak diindahkan juga, pasti kita berikan penilangan juga, Mbak. Tapi sekali lagi kita menghimbau kepada masyarakat, ini untuk kepentingan kita bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban, dan untuk kepentingan dan kebutuhan kita bersama, maka kita harus menjaganya bersama-sama gitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Kapolres untuk informasinya pagi hari ini. Salam sehat selalu, salam tangguh dan selamat berpuasa. Baik, terima kasih Mbak. Selamat pagi seluruh pendengar RRI Pro 1 ND.